Pemirsa, wacana penundaan pemilu kembali mengemuka meski Presiden Joko Widodo pernah menyatakan tidak akan melanggar konstitusi. Apakah penundaan pemilu didorong oleh kekuatan besar? Meski telah ditolak oleh Presiden, wacana penundaan pemilu 2024 kembali dilontarkan oleh sejumlah ketua umum partai koalisi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sepakat situasi pandemi yang masih berlangsung menjadi alasan utama penundaan pemilu. Selain itu, kondisi perekonomian belum stabil sehingga pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit. Tidak hanya itu, pengajuan anggaran pemilu dari Komisi Pemilihan Umum yang membengkak juga menjadi alasan lain. Ketimbang anggaran pemilu membengkak, lebih baik digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Wacana penundaan pemilu ini tidak hanya dilontarkan oleh partai politik. Organisasi kemasyarakatan, pengurus besar Nahdlatul Ulama pun ikut menyuarakan penundaan tersebut. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf meminta diadakan dialog penundaan pemilu, mengingat beragam persoalan yang dihadapi Indonesia. Wacana penundaan pemilu ini tentu saja akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan Presiden, yang tentu saja akan mendapat dukungan semua pihak yang menginginkan masa jabatan lebih lama. Namun karena dukungan penundaan pemilu muncul dari para pendukung Presiden Jokowi, apakah ada kekuatan besar di balik usulan itu? Dengan alasan pandemi, pemilu 2024 rencananya akan ditunda. Hal ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak, bahkan partai politik pun terbelah. Karena pandemi, murni karena pandemi atau karena ada kekuatan lain? Kami akan membahasnya bersama Ahmad Fahrur Rozi, Ketua PBNU, dan Titi Anggraini, Pembina Perludem. Selamat malam Gus Fahrur dan Mbak Titi. Selamat malam. Malam, Mbak Nisa. Baik, saya ke Gus Fahrur terlebih dahulu. Gus, kalau dari PBNU sendiri mengapa menganggap hal ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan, bahkan dikaji oleh petinggi-petinggi politik Indonesia? Ya, terima kasih. Bahwasanya saya melihat statement Gus Yahya itu sudah benar. Dia hanya mengajak supaya perdebatan soal ditunda atau tidaknya itu dibuka ruang diskusi. Gus Yahya tidak langsung mengatakan setuju atau tidak setuju, tapi bagi Gus Yahya itu masuk akal, artinya itu bisa didiskusikan sepanjang itu dikehendaki oleh masyarakat, oleh rakyat, dan ada maslahah ya. Karena kita bukan partai politik, kita memandang ada masalah apa tidak gitu. Apakah itu memang betul-betul diperlukan apa tidak. Makanya Gus Yahya mengajak dibuka ruang dialog, ruang diskusi. Tidak dilakukan di jalan-jalan tapi di forum yang terhormat, supaya ini bisa diuji apakah memang betul diperlukan penundaan itu atau tidak. Jadi sifatnya hanya melontarkan satu wacana untuk dibuka diskusi yang sehat, yang bermartabat, agar ini tidak menjadi bibit dari perpecahan. Saya kira demikian. Baik, kalau Mbak Titi sendiri menilainya hal ini sebagai kemunduran demokrasi atau justru memang menghemat anggaran? Karena Indonesia memang perekonomiannya sedang melemah karena pandemi. Iya, yang pertama Mbak Nisa, pada tanggal 24 Januari 2022 itu semua partai politik yang ada di DPR bersama dengan pemerintah dan juga Komisi Pemilihan Umum telah mencapai konsensus politik bahwa hari pemungutan suara pemilu akan terselenggara pada 14 Februari 2024. Dan itu sudah diputuskan juga dalam bentuk keputusan KPU nomor 21 tahun 2022.
Sehingga kalau bicara soal perkembangan persiapan penyelenggaraan pemilu, kita sudah melakukan serangkaian persiapan yang melibatkan tim kerja, ada DPR, ada pemerintah, dan juga KPU bersama-sama. Sehingga ketika kemudian partai politik yang menjadi bagian dari kesepakatan itu mengubah pendiriannya, ini menjadi pertanyaan, sebenarnya ada apa begitu ya? Kalau tujuannya untuk penghematan ekonomi, kan sebenarnya kita juga sudah mempersiapkan karena ini agenda rutin 5 tahunan. Dan kalau dianggap pemilu itu bisa menahan laju perkembangan ekonomi, nah ini kontradiktif dengan pemaksaan untuk tetap menyelenggarakan pilkada pada tahun 2020. Pada waktu itu mungkin juga semua ingat, argumen yang digunakan adalah karena pilkada bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, di mana misalnya belanja langsung itu bisa meningkat karena ada interaksi antara aktor politik dengan pemilih. Nah, soal anggaran, memang KPU mengajukan anggaran itu kurang lebih 76 triliun. 76 triliun itu tersebar untuk anggaran 2022, 2023, 2024, dan 2025. Jadi bukan hanya untuk pemilu 1 tahun. Dan dari anggaran itu bisa disisir kembali sehingga dilakukan efisiensi, misalnya untuk pembangunan infrastruktur kantor itu bisa menunggu, tidak harus dianggarkan bersamaan dengan tahapan pemilu. Jadi prosesnya itu semuanya masih ongoing begitu. Nah, memang soal ini menjadi sesuatu yang sensitif karena penundaan pemilunya satu nafas dengan perpanjangan masa jabatan nih Mbak Anissa. Jadi bukan hanya soal menunda pemilu demi kepentingan ekonomi, tetapi ada menunda pemilu plus sebagai konsekuensinya adalah perpanjangan masa jabatan. Sementara konstitusi kita kan tidak memungkinkan untuk itu, dan kita sudah bersepakat bahwa kita akan menyelenggarakan pemilu dalam rangka sirkulasi elit. Jadi saya setuju tadi memang dengan Pak Kiai ya, bahwa kita perlu secara jernih menempatkan ini, tetapi lagi-lagi dalam bingkai konstitusi dan semangat untuk memperkuat demokrasi. Jangan sampai kemudian narasinya tuh bolak-balik gitu ya. Kalau untuk pilkada argumennya justru pilkada menopang ekonomi, tapi pemilu yang sudah reguler kita laksanakan justru argumennya pemilu bisa menghambat laju ekonomi. Itu nanti akan dilihat sebagai kontradiksi oleh masyarakat kita, Mbak Nisa. Baik, saya kembali ke Gus Fahrur. Tadi dari PBNU sendiri memang seharusnya membuka ruang diskusi. Jadi diskusi ini tidak lagi ada di jalan-jalan ataupun di warung-warung kopi, tapi dibuat lebih suatu forum yang memang elegan melibatkan elit-elit politik. Kalau dari PBNU sendiri menimbang baik buruknya, itu sebaiknya seperti apa, Gus? Jadi begini, PBNU belum memutuskan secara resmi ya. Nanti itu mungkin akan diambil suatu rapat apabila memang sudah clear. Tetapi hari ini kan masih wacana awal. Ada yang bilang ditunda, ada yang tidak. Jadi kita hanya menginginkan ini supaya dibahas secara baik. Kalau memang tidak maslahah, maka jangan ditunda. Tapi kalau maslahah, apa salahnya ditunda? Artinya kita berbicaranya dari segi apa moral ya. Masalahnya untuk masyarakat apa? Kalau ditunda itu apa kebaikannya? Kalau tidak ditunda itu apa? Jadi kita akan menimbangnya dari sana. Bahwa kita tidak berbicara dari segi apa itu melanggar konstitusi atau tidak. Tentu saja tidak bisa dilakukan apabila itu melanggar konstitusi. Tentu juga harus ada langkah-langkahnya. Seperti tadi saya lihat umpamanya tulisan Profesor Yusril, bagaimana agar tidak melanggar konstitusi. Umpamanya itu kan bagian dari mereka para ahli hukum. Apakah itu melanggar atau tidak melanggar dan bagaimana solusinya. Tetapi kalau NU lebih melihat itu masalahnya ada apa tidak. Apakah kalau ditunda itu maslahah atau tidak maslahah. Dan kita akan mengikuti perkembangan itu sampai pada saatnya kita akan menentukan. Oh, bahwasanya ternyata mafsadahnya lebih tinggi atau maslahahnya lebih tinggi. Jadi PBNU sama sekali belum menyatakan mendukung, menolak atau jadi tidak bisa serta-merta ditolak, tidak bisa serta-merta diterima. Baik, saya ingin membiasakan kita diskusi dulu. Baiknya di mana, buruknya di mana. Baru kita akan putuskan bersama. Baik, saya kembali ke Mbak Titi. Kalau ditimbang baik dan buruknya, lebih baik mana? Atau lebih banyak buruk yang mana? Lebih banyak baik yang mana?
Ya, kalau dari sisi kalkulasi sosial politik, sebenarnya kenapa kita membuat penjadwalan pemilu secara teratur, kan sebenarnya mengkondisikan semua elemen bangsa terkait dengan agenda sirkulasi elit kita. Nah, kalau kemudian di tengah misalnya sudah diambil keputusan hari pemungutan suara, lalu kemudian ada narasi soal penundaan pemilu ini juga kan di antara partai politiknya tidak bulat. Dan kalau menggunakan misalnya argumen bahwa ada dukungan politik yang sangat kuat kepada Pak Jokowi melalui survei dan lain sebagainya, tapi juga ada temuan survei lain yang memperlihatkan data walaupun publik mengapresiasi kinerja Pak Jokowi, tetapi sebagian besar dari mereka juga tetap menginginkan pemilu berlangsung pada tahun 2024. Nah, ini kalau dipaksakan berarti kan ada perlawanan dengan aras besar aspirasi publik yang juga bertemu dengan kepentingan partisan. Karena juga ada kelompok-kelompok partisan yang tetap menginginkan pemilu pada 2024. Nah, kalau ini kemudian dipolitisir, kami mengkhawatirkan justru akan memicu instabilitas ekonomi. Karena dunia usaha akan melihat ada ketidakpastian politik yang juga membuat mereka bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi. Yang kedua yang sangat kita tidak harapkan adalah adanya benturan sosial di masyarakat kita yang membuat terjadinya kekacauan di masyarakat. Alih-alih kita bisa memastikan pengendalian pandemi dengan lebih baik, tapi karena isu ini misal gitu ya, memicu demonstrasi, lalu kemudian aksi-aksi yang sifatnya memobilisasi kekuatan politik yang tetap menginginkan pemilu 2024. Jadi ya buyar semua agenda politik yang sudah terjadwal. Nah, lebih baik sebenarnya semua pihak itu sekarang mari kita sama-sama berkomitmen. Kita sudah menggariskan bahwa pemilu akan berlangsung 14 Februari 2024. Mari kita kawal bersama. Kalau anggarannya dirasa terlalu mahal, coba didorong dilakukan terobosan, inovasi, sehingga biaya yang mahal itu bisa ditekan. Sehingga pemilu kita ini betul-betul prioritas yang penting-penting saja. Misal contoh begini Mbak Nisa dan Pak Kiai, itu yang pertemuan-pertemuan tatap muka itu dihindari saja gitu ya. Lebih kedepankan pertemuan terbatas yang sifatnya itu online. Jadi yang pertemuan massa besar itu tidak usah dilakukan. Belum lagi KPU misalnya suka mengadakan pertemuan di hotel atau pertemuan-pertemuan yang sifatnya itu seremoni. Nah, itu jangan lagi dilakukan gitu. Jadi mari kita bersama itu cari solusi. Ketimbang seperti hari ini kan malah jadinya spekulatif ya Mbak Anissa ya. Ada yang mengatakan ada aktor di balik ini. Betul. Nah, ini yang kontraproduktif sebenarnya. Baik, saya kembali ke Gus Fahrur. Kalau dari penjabaran Mbak Titi tadi, Gus, sebaiknya seperti apa? Apakah memang kalau misalnya dilihat dari sisi sosialnya justru menciptakan benturan sosial di masyarakat jika memang pemilu ditunda? Apalagi sekarang kan masyarakat lebih gampang menerima hoax lewat sosial media dibandingkan percaya pada berita-berita konvensional. Ya, ya itu salah satu nanti yang akan kita pertimbangkan ya. Apabila memang bisa dilakukan dengan tepat waktu dan segala sesuatunya seperti katanya Mbak siapa tadi itu Mbak saya mohon bisa diminimalisir dengan online atau dengan apa yang kita bisa sepakat di sana, ya kita tentu akan bersepakat di situ. Sehingga kita ini sekarang hanya saja apa yang sekarang mengemuka itu perlu didengar. Bahwa tidak semuanya harus ditolak, tapi harus kita dengar dulu. Kalau memang itu tidak manfaat, ya kita sampaikan bahwa itu tidak bermanfaat. Tapi kalau itu memang dirasa perlu dan ada hal-hal yang mendukung, barangkali juga bisa dipertimbangkan sesuai dengan nanti bagaimana ini perjalanan waktu dari hari ini ke depan. Mungkin pemerintah mengambil sikap umpamanya, kan banyak hal yang bisa terjadi yang bisa dilakukan. Hanya untuk mengakomodir, saya kira bahwa ada beberapa ketua partai mengatakan demikian. Nah, kita mendengarnya. Tetapi juga ada pihak lain juga yang menolak. Kita juga mendengarnya. Baru kemudian nanti akan kita putuskan. Jadi PBNU sendiri nanti akan memutuskan dengan musyawarah. Mungkin kiai-kiai juga mungkin bisa istikharah. Apakah ini masalah atau tidak gitu. Jadi baik, kita tidak pada posisi mendukung atau menolak gitu. Baik, saya kembali ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau misalnya dilihat dari pernyataan Presiden
Presiden Joko Widodo yang jelas-jelas menolak 3 periode. Untuk wacana pemilu diundur ini sampai saat ini pemerintah belum memberikan respon. Apakah memang dari Presiden atau pemerintah sendiri perlu memberikan respon yang tegas terkait hal ini? Iya, karena narasi penundaan pemilu ini kan sebenarnya berkaitan dengan gagasan dan usulan perpanjangan masa jabatan ya Mbak Anissa ya. Bukan berdiri sendiri menunda pemilu, tapi ada plusnya perpanjangan masa jabatan. Otomatis kalau bicara perpanjangan masa jabatan juga melibatkan Pak Jokowi ditarik ke dalam wacana itu. Jadi makanya banyak pihak yang mengatakan wacana ini akan berhenti kalau kemudian ada pernyataan tegas dari Presiden Joko Widodo merespon soal wacana penundaan pemilu. Jadi ini seperti ganti putar kaset dengan irama lagunya itu tetap sama gitu ya Mbak ya. Jadi ibarat memutar kaset yang sudah usang. Sebenarnya yang dibahas itu adalah kemasan baru dari upaya untuk memperpanjang masa jabatan. Kalau dulu narasinya 3 periode. Nah kalau sekarang kemasannya penundaan pemilu, tapi konsekuensinya sebenarnya menambah masa jabatan. Kalau 3 periode itu penambahan masa jabatan harus tetap dengan mengikuti pemilu. Karena kan 1 kali periode jabatan itu diperoleh melalui pemilihan umum. Tapi kalau menunda pemilu berarti kan perpanjangan masa jabatan tanpa harus ikut pemilu. Jadi malah justru ini jalan tol nih gitu. Oke, baik terima kasih Mbak Titi Anggraini pembina Perludem dan Gus Ahmad Fahrur Rozi Ketua PBNU. Kita harapkan perbincangan ini atau perdebatan ini tidak menjadi bola liar yang nantinya menimbulkan interpretasi yang macam-macam dari masyarakat. Terima kasih Mbak Titi, Gus Fahrur telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, akibat invasi Rusia ke Ukraina, 31 warga negara Indonesia berhasil dievakuasi ke Polandia dan Rumania. iNews Prime akan kembali usai jeda.